Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya kalian? Baik. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hoax. Ada tahu? Berita bohong apa lagi? Oke, berita bohong apa lagi? Oke, apa lagi? Itu kan tadi bilang bohong. Berita tidak jelas sumbernya. Oke. Hoax itu informasi yang direkayasa atau dibuat-buat untuk menipu membantu. Ini biasanya tuh kayak semacam rekayasa untuk kayak gini kan nih kayak suatu misalkan bisa bilang beli barang kayak beli barang sesuatu kayaknya nih meyakinkan sekali promosinya kayak wah ini barang ini serba bisa ini sebenarnya nanti tidak itu termasuk hoax karena tidak benar jangan pertolongan belakang tujuannya itu membuat orang panik dan takut kayak betul bila itu kejadiannya sementara dengan jadi ya itu juga tujuannya itu biasa untuk menjelekkan nama seseorang paham nggak? Jadi makanya itu juga bisa dibilang kayak fitnah orang jadi kayak orang itu dibikinkan berita cerita yang tidak sehingga pandangan masyarakat tentang itu orang kayak orangnya jahat kayak kriminal begini bilang dong oke itu juga untuk mendapatkan banyak keuntungan. Nah seperti yang kemarin di ini apa yang baru akademi yang kemarin banyak sekali yang beredar tuh isu-isu tentang konflik antar pesertanya itu sebenarnya terkadang orang kalau menonton video itu mereka cut potong itu bagian di mana ada sedikit gambaran ilustrasi yang menggambarkan kayak dia bisa memicu perdebatan. Nah jadi nanti kalau tersebar luas itu di media sosial kayak Facebook atau Instagram itu bisa menjadi pandangan ya wah peserta ini ternyata orangnya sombong, judes begitu toh. Nah itu juga bisa menjadi mereka virusnya seseorang yang memposting misalkan Shakira kemarin tuh banyak yang kejar. Nah banyak juga yang jadikan konten sehingga kayak virusnya itu bertambah. Kalian tahu virus apa itu apa? Oke, penontonnya bahkan followersnya banyak yang follow karena bagi orang-orang yang misalkan membenci pasti dia kalau ada berita negatif tentang si peserta ini dia akan memfollow karena dia ingin terupdate. Paham tidak? Paham? Kita paham? Kalian paham? Apa bilang tadi? Apa? Jadi kita bahas mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya itu semisal kemarin yang peserta di akun itu yang banyak sekali duitnya kan Shakira toh. Nah, itu kan banyak yang hujat. Otomatis akun yang posting tentang Shakira orang yang membentuk pasti nah boleh itu akun otomatis itu akun yang di-follow bertambah pengikutnya. Dipaham tidak? Jadi meski berdampak negatif ke Shakira, tapi berdampak positif bagi orang yang posting karena virusnya naik, virusnya naik. Paham tidak? Ini juga mempengaruhi pendapat atau pandangan politik. Ini terjadi karena ini kan hoaxnya kan betul-betul meyakinkan. Jadi semisal kamu mengatakan, wah ini benar, tapi ada opini kayak wah ini salah karena begini. Kau langsung kayak, betul juga opini dia. Bisa jadi kau berpindah, kau lagi berubah pendirian, kau tidak
lebih pada pendiam karena opini dari seseorang yang sebenarnya tidak jelas apa itu benar atau tidak. Nah, oke nah, yang hoax itu bukan kekeliruan atau kesalahan, tapi dibuat keluar. Itu mirip dari segala macam natural tidak. Kalau memang yang natural itu apa adanya itu fakta terjadi. Kalau yang kayak semisal sisa toh, misalnya dia mungkin bermain sama serius tapi dia bercanda. Nah, yang dilihat itu yang di bagian mungkin dia bercandanya kelewatan toh, mungkin pandangannya teman-teman kalian kayak itu orang jahat. Mungkin ada seperti teman-temannya, nih lihat sisa dia begini. Sebenarnya tidak, mereka hanya bermain. Dibilang tidak? Oh, sebenarnya karena tidak sesuai dengan kenyataan, dibuat-buat. Oke, ini karena ciri-ciri, nanti kita bertanya. Ciri-ciri berita palsu. Yang pertama, judulnya provokatif dan berlebihan. Itu soalnya provokatif atau berlebihan itu ya terlalu meyakinkan, saya menjelaskan. Ini contohnya, contoh judulnya heboh. Virus baru lagi mematikan ditemukan di kota kita. Semua wajib baca secara digital. Nah, seperti kemarin itu tentang corona tuh. Kalau beritanya mengatakan semua masyarakat antusias melakukan vaksinasi, apa itu benar? Oke, tidak. Ada yang bilang benar. Oke, yang lain benar atau tidak? Tidak, salah. Benar. Min satu. Kenapa? Iya, betul. Oke, yang benar dulu. Benar. Reni, kenapa kamu mengatakan benar? Tidak. Oke, Dira, kamu saya mengatakan tidak benar. Coba kamu pertanyaanku, apakah semua masyarakat antusias untuk melakukan vaksinasi? Apa tadi kamu bilang tidak benar tuh? Kenapa kamu mengatakan tidak benar? Begini ya, jawabannya memang itu tidak benar karena tidak semua masyarakat mau vaksin. Itu salah satu. Kalau kan kata kuncinya semua masyarakat antusias untuk melakukan vaksinasi. Sementara yang kenyataannya tuh tidak semua masyarakat mau divaksin. Betul tidak? Dan tidak masuk ke dalam berita. Meja di belakangnya berisik. Oke. Itu juga tidak ada sumbernya. Bisa jadi sumbernya tapi tidak terpercaya. Misalkan dari yang kembali bisa jadi beranak. Ada tidak biasa di sini magosip? Tapi gue. Banyak magosip. Banyak. Itu kalau magosip itu biasanya si A yang menyampaikan, kemudian si B menyampaikan C tapi ditambah-tambah lagi. Itu semakin meluas nanti gosipnya, semakin indah semakin meluas. Yakin pasti itu? Oke, isi beritanya juga perasaannya atau tidak menyukakan. Bagaimana maksudnya nih? Ada yang paham? Beritanya aneh, isinya aneh. Aneh. Itu juga ada yang punya Facebook? Ada yang main Facebook atau Instagram? Atau biasa di TikTok? Biasa itu ada tutorial tuh. Itu biasa ada hoax tidak benar. Seperti kemarin mendapat yang menanam pisang, tapi itu tunas pisangnya di atas, baru katanya dikubur. Tunggu tidak? Tunggu tidak? Wah, itu kalau ada tutorial begitu jangan langsung percaya karena biasa itu akan jadi viewers, akan jadi penonton di dilirik. Oke. Apa? Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Sebelum itu, saya bertanya kembali ciri-cirinya berita hoax. Makanya heboh. Oke, ciri-cirinya provokatif dan
berlebihan. Oke, kedua, sumbernya jelas atau tidak? Berarti tidak ada sumber yang jelas. Juga meminta segera disebarkan. Kalian juga bilang sebarkan sebelum terlambat atau segera sebarkan jika kamu saya kurang tolong biasa betul? Ada pernah baca? Itu karena kalau bilang nih kayak tentang orang tua pasti kalian yakin sekali toh? Begitu tidak? Otomatis kalau bilang nih, wah saya mau takut sama apa ya kan? Sebenarnya tidak. Begitu, itu namanya hoax itu selalu meyakinkan. Bisa kayak kalau kalian sayang Allah Subhanahu Wa Taala cinta Nabi Muhammad dan sebagainya, biasa tidak dapat. Biasa tidak. Itu kita juga saling. Ya tidak. Karena si penjelasan tadi ada kan tidak pasti kan sebatas. Karena biasa gitu. Itu namanya hoax selalu meyakinkan kita. Makanya selalu kayak wah saya orang tua takut tak berdosa. Kita sebarkan. Oke, ini kita masuk ke dalam tips untuk langkah-langkah bertanya. Langkah-langkah untuk mendeteksi beritanya. Pertama, cek sumbernya. Oke. Kalau bilang dicek sumbernya toh, ya bagaimana caranya dicek sumbernya? Ada tahu apa? Apa yang membaca? Oke, kita cari sumbernya mungkin dari internet atau dari orang-orang sekitar, mungkin dari berita atau orang lagi tahu tentang media. Tidak benar itu hoax namanya. Selanjutnya, pengirimnya atau penyebar beritanya kita perlu tahu, karena biasanya itu ada orang suka sebar berita. Ada tidak yang pernah dapat? Pernah kalian dapat berita yang tidak benar dari orang? Apa itu contohnya? Itu tidak apa-apa itu namanya beranak beritanya dari karena ada unsur kebencian, tidak senang. Jadi kalian sekarang ada yang mengajar di kelasnya kalian tahu, ada mungkin yang mengajar, ada guru yang mengajar di kelas tak. Baru ini guru bisa dibilang mungkin kalian tidak suka, jadi nanti kalian ya itu juga viral. Tahu kantor apakah berita ini bisa? Jadi itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Tadi materi pembelajaran tentang apa? Apa itu bertawaf? Jadi ingat tenang, jangan lupa kalau terdapat diganti langsung saya langsung cari tahu dulu katanya sumbernya. Oke nah? Oke. Minggu ini merupakan pertemuan terakhirnya kita. Jadi misalkan berita yang ada kan. Ingat belajar nah tanggal 11 kalian sudah ujian. Ujian semester. Nah, oke sekarang hari ini hari terakhirnya saya minta maaf nah sudah atas segala selama saya mengajar selama saya mengajar di sini mungkin pasti ada yang tidak enak di bagiannya kalian. Saya minta maaf karena saya tidak sengaja. Itu juga untuk mendidik kalian. Dasar kalian terus belajar terus belajar oke bersawang ada ya bersawang ya. Karena hari ini hari itu minggu depan kita tidak berjumpa lagi. Tidak mengajar mah. Jadi nanti nilai-nilainya kalian tidak apa-apa. Yang menginfokan tidak apa-apa. Tidak kamu lah tidak jadwal menjawab tidak. Oke. Dimaafkan tidak kak? Tidak. Tidak. Aku bisa. Tidak.
untuk melakukan kali performanya. Saya sangat senang bisa mengajar kalian meski sebentar. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.